Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki yang melimpah, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Dan pada kali ini sesi kita yaitunya belajar tajwid atau bincang tajwid. Dan judulnya yaitu tentang sifat huruf jahar. Yang mana sifat huruf jahar ini salah satu sifat yang berlawanan, yang punya lawan. Seperti ini. Jadi jahar ini lawannya hamas. Hamas ini yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, link di atas. Jadi jahar ini lawannya hamas. Hamas ini berangin atau ada aliran nafas yang keluar. Sedangkan jahar itu apa? Kita lihat dulu pengertiannya. Secara bahasa, jahar itu adalah jelas. Jadi hurufnya disebut secara jelas. Sedangkan secara istilah, tertahannya aliran nafas atau tidak ada bunyi-bunyi angin ketika mengucapkan huruf. Kalau hamas kan nanti kan ada berangin seperti tabbats. Ketika kita sebut ta, ada berangin, tabbats. Sedangkan jahar ini tidak ada angin yang keluar atau nafas kita akan tertahan alirannya. Dan cara bacanya adalah tidak boleh ada mengalirkan nafas atau angin. Angin tidak boleh, nafas pun dialirkan tidak boleh. Sedangkan hurufnya ada 19 dikumpulkan dalam kalimah seperti ini. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabah. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabah. Kalau kita pisahkan satu-satu seperti ini. Ain, za, mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ra, hamzah, za, ya, gha, dha, ja, da, ta, la, ba. Jadi di sini ada alif, ada hamzah. Di antara alif dengan hamzah ini ada perbedaannya. Berkenaan dengan alif dan hamzah itu kita akan bahas pada pertemuan yang lain, insya Allah. Jadi sekarang kita lihat contohnya satu-satu dari setiap huruf yang 19 ini. Ini yang pertama ain. Dan kita ambil penyebutannya ini dari bantuan huruf alif. Seperti ini. Kita baca a, i, u. Jadi letaknya ain ini di tengah-tengah tenggorokan. A, i, u. Huruf ain ini biasanya jarang jatuh kepada hamas berangin. Karena ketika sebut ain ini pun memang kita akan tertahan nafas kita. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Kita baca ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Na'budu. Kalau ini nasta'in. Nasta'in. Kebiasaannya ain ini memang akan tersebut seperti jahar. Huruf yang kedua adalah za. Kita bantu lagi ejaannya dengan alif. Kita baca az, il, uz. Jadi za ini salah satu huruf yang terbiasa jatuh kepada hamas berangin. Jadi jangan sampai seperti ini kita baca az, il, uz. Itu nanti ada berangin ujungnya. Itu tidak boleh. Karena za ini sifatnya jahar, tertahan anginnya. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah 57. Dan ada dua tempat di sini. Kita baca dari sini. Wa ma zalamuna. Za. Zalamuna. Yazlimun. Jangan kita alirkan bacanya seperti ini. Yaz. Itu nanti berangin dia. Tapi kita tahan saja. Yazlimun. Yazlimun. Huruf yang ketiga mim.
Ini kita bantu lagi dengan alif. Kita baca am, im, am, im, dan mim ini pun biasanya memang jarang jatuh kepada hamas. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Mim biasanya memang jarang jatuh kepada hamas atau berangin. Jadi mim ini kebiasaannya kita baca dengan betul. Huruf yang keempat waw. Contoh bacanya seperti ini, kita bantu lagi dengan alif. Dibaca dengan au, iu, u. Au, iu, u. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Kita baca Maliki yaumiddin. Yaumid. Yaumid. Huruf yang kelima zai. Kita bantu lagi contohnya dengan alif. Kita baca az, iz, uz. Zai ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi ketika sebut huruf zai ini kita hati-hati, jangan sampai ada anginnya. Karena kalau ada angin nanti jatuh kepada hamas. Sedangkan zai ini sifatnya adalah jahar, jelas. Kalau ada kita baca seperti ini, az, iz, uz, itu macam berangin. Itu seperti berangin, jadi itu tidak boleh. Kita tahan saja. Az, iz, uz. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Kita baca walahum fiha azwajum mutahharah. Azwajum. Jangan sampai ada anginnya. Huruf yang keenam nun. Kita bantu lagi dengan alif. Dibaca dengan an, in, un. An, in, un. Nun ini jarang kita terbawa kepada hamas. Karena nanti ketika sebut nun memang akan tersebut dengan jelas. An, in, un. Contohnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Ini Siratal ladzina an'amta. Jadi nun ini kita sebut secara jelas, tidak ada anginnya. Yang ketujuh qaf. Kita bantu lagi dengan alif. Jadi kita baca dengan aq, iq, uq. Dan jangan sampai ada anginnya. Kalau bacaan ada angin seperti ini. Ak, ik, uk. Seperti ka. Kalau ka dia berangin. Ak. Tapi ini qa. Tidak ada anginnya. Aqqa. Bahkan hukumnya qalqalah. Aqqa, iqqa, uqqa. Ada pantulan, bukan berangin. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Ada 2. Kita baca wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum. Tidak ada berangin. Hanya ada sifat yang lain, itunya pantulan. Huruf yang ke-8 a. Kita bantu dengan huruf ba, ta, tha. Jadi alif ini adalah huruf mad. Ini alifnya ba, ta, sa. Tidak ada berangin. Jadi alif ini huruf mad. Ketika kita bertemu huruf mad, maka dibaca panjangnya 2 harakat. Jadi ketika sebut huruf ba ini jangan sampai ada berangin. Contohnya seperti ini. Bah, tah, sah. Itu tidak boleh. Karena alif ini sifatnya jahar, jelas. Kita baca seperti biasa. Ba, ta, sa.
Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Kita baca, walahum azabun azim. Azabun. Azabun. Sifatnya biasa. Azabun. Tidak ada anginnya. Huruf yang ke-9 ra. Kita bantu lagi dengan alif. Dibaca dengan ar. Ir. Ur. Jadi ketika kita sebut ra ini memang sifatnya akan jahar, jelas. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Contohnya di sini ada 2. A'adzartahum am lam tunzirhum. Ini huruf yang ke-9 ra. Huruf yang ke-10 a. Hamzah. Jadi hamzah ini kalau kita bantu dengan huruf lain seperti ini, dibaca dengan ba. Bi, bu. Ba, bi, bu. Jangan sampai ada anginnya. Kalau angin nanti jatuh ke hamas, baca anginnya seperti ini. Bas, bis, bus. Jangan seperti itu karena ada anginnya. Jadi kita baca biasa saja. Ba, bi, bu. Contohnya Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 3 ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minu. Yu'minu. Tidak ada angin di sini. Huruf yang ke-11 dha. Kita bantu lagi dengan alif. Kita baca dengan ad, id, ud. Ad, id, ud. Jadi ketika sebut huruf dha ini hati-hati, jangan sampai jatuh kepada hamas atau berangin. Contohnya seperti ini. Az, id, ud. Ada berangin. Jadi cara baca yang betul adalah kita tahan saja. Az, id, ud. Az, id, ud. Contohnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 40 ini. Kita baca, ya bani Israil ladhkuru. Ladhkuru. Tidak ada anginnya. Ladhkuru. Huruf yang ke-12 iya. Kita bantu lagi dengan alif seperti ini. Ai, i, ui. Ai, i, ui. Oke, ketika sebut ya ini kita jarang untuk menjadi hamas. Kebiasaannya huruf ya ini akan dibaca secara betul, secara jahar. Contohnya dalam Al-Quran, ini dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Kita baca, ghairil maghdubi alaihim. Ghairil, ghairil, alaihim, alaihim. Oke, seperti itu. Jadi tidak ada berangin. Huruf yang ke-13 gha. Kita bantu dengan alif. Dibaca dengan al, il, u. Al, il, u. Huruf gha ini letaknya di ujung tenggorokan. Jadi hati-hati ketika membaca, karena takut nantinya berangin. Karena ada satu lagi huruf yang berada di ujung tenggorokan, yaitunya kha. Kha itu sifatnya hamas, berangin. Tapi kalau untuk ghain ini sifatnya jahar, jelas, tidak berangin. Jadi hati-hati ketika membaca gha ini, jangan sampai ada anginnya. Contohnya seperti ini. Al, il, u. Ada anginnya. Jadi bacaan yang betul ialah al, il, u. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 58. Ini kita baca, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Naghfir, naghfir. Jadi tidak ada anginnya. Naghfir, nag,
Adfir. Huruf yang ke-14 dha. Kita bantu lagi dengan alif, dibaca dengan ad, id, ud, ad, id, ud. Huruf dha ini letaknya pada salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi, hati-hati ketika sebut dha ini, jangan sampai ada hamasnya atau ada anginnya. Contohnya seperti ini, ad, ad, ad. Nah, itu berangin. Tapi dha ini sifatnya adalah jahar, jelas. Dibaca yang betul adalah seperti ini, ad, id, ud. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kita baca, ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama ayyadri ba'udatan. Jadi tidak ada anginnya pada huruf dha. Huruf yang ke-15 jah. Contohnya seperti ini, kita bantu lagi dengan a, aj, ij, uj. Jadi jangan sampai berangin seperti ini. Adz, idz, udz. Itu bukan. Tapi ja ini sifatnya bukan berangin. Tapi kita baca secara jelas dan ada kolkolahnya. Aj, ij, uj. Kalau ketika mati ada sifatnya kolkolah. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Kita baca, yaj'aluna asabi'ahum. Yaj, bukan dibaca yaj. Yaj, itu berangin. Tapi yaj'alu, ada qalqalah atau pantulan. Yaj'alu. Huruf yang ke-16 dah. Kita bantu lagi dengan alif, dibaca dengan ad, id, ud. Ketika mati sifatnya qalqalah, ad. Tapi jangan dibaca secara hamas atau angin. Contoh bacanya seperti ini, ad, ids, uds. Jadi kalau seperti itu bukan. Yang betul adalah ad, id, ud. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Ini dan ini. Jadi kita baca, wad'u syuhada'akum min dunillah. Wad'u syuhada'akum mindu. Jadi tidak ada berangin. Huruf yang ke-17 tha. Kita contohkan lagi dengan alif. Kita baca dengan at, ita, uta. Ketika tha ini berbaris sukun atau mati, sifatnya qalqalah, bukan hamas, bukan berangin. Jadi kalau sifat hamasnya seperti ini, ats, its, uts. Itu salah. Yang betul adalah ata, ita, uta. Kita baca secara jelas dan ada qalqalahnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Ini kita baca, afatatma'una an yu'minu lakum. Tidak ada hamas atau berangin. Tha ini mesti dibaca jelas dan ada qalqalahnya. Afatat. Huruf yang ke-18 la. Contohnya seperti ini. Kita bantu lagi dengan alif, al, il, ul. Al, il, ul. Dan la ini kebiasaannya memang akan dibaca secara jahar, tidak ada angin di sini. Contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Kita baca, wabil yaumil akhir. Wabil yaumil
mil. Dalam lam ini tidak ada angin atau hamas. Huruf yang ke-19 ba. Ini kita bantu lagi dengan alif. Ab, ib, ub. Ketika ba mati menjadi kolkolah. Jadi tidak ada angin di sini. Ab. Jangan kita baca abs, ips, ups. Itu salah. Tapi kita bacanya adalah secara jahar jelas. Dan ada kolkolahnya, ada pantulan. Ab, ib, ub. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Kita baca. Wa ma unzila min qablik. Qablik. Ba mati tidak ada hamasnya. Tidak ada anginnya. Qablik. Yang ada qalqalah. Jadi itulah tadi huruf-huruf jahar disingkat dalam azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabah. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabah. Jadi itulah tadi huruf-huruf jahar dan bagaimana cara bacanya. Huruf jahar ini tidak boleh ada angin atau tidak ada aliran nafas yang keluar. Kita baca secara jelas karena jahar itu adalah jelas. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau ada saran juga boleh komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.